Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini ya, kita akan membahas mengenai pembagian waktu di dalam sesi market itu sendiri. Jadi seperti yang kita tahu ya, di dalam sesi market ini itu kurang lebih ada 3 sesi. Yang pertama itu ada sesi Asia, kemudian ada sesi London, lalu yang kedua itu ada sesi US ya, atau sesi Amerika itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu ya, sesi-sesi ini terbagi dalam kalau di waktu Indonesia sendiri yaitu dari pagi itu sesi Asia, siang ke sore itu sesi London ya, malam yaitu sampai ke subuh itu sesi Amerika ya, atau sesi US itu sendiri. Oke, jadi itu yang pertama. Nah, di sini saya ingin menjawab komen ya dari salah satu subscriber saya, itu Agung Legiarta ya. Di sini dia bilang, "Bang Johan, izin, apakah bisa diulas juga terkait sesi market dan beda pengaruhnya ke gold gitu." Nah, sebenarnya si gold ini sendiri itu kan dia masuk ke dalam kategori major pair ya. Artinya dia itu dipasangkan ya, atau dikaitkan dengan si USD ya, atau si dolar ini sendiri gitu. Maka dari itu semua pair yang memang memiliki USD ya, baik itu USD di belakang ataupun USD itu di depan ya kan, itu mempengaruhi dapat dipengaruhi oleh si DXY ini sendiri ya, karena kan si USD ini itu dia punya indeks ya, namanya indeks si DXY atau indeks dolar ini sendiri. Nah, kalau kita mau lihat nih kira-kira apa sih pengaruhnya untuk si gold ini sendiri terhadap kedua sesi tersebut. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai sesi-sesi ini, kita lihat dulu ya, jam berapa aja sih sesi-sesinya ini dari ketiga sesi ini ya, kalau menurut waktu Indonesia Barat ya, atau WIB ini sendiri. Untuk pembagian waktu ya mengenai jam trading ya, ada sesi trading. Jadi kalau untuk Asia sendiri itu dibagi dua lagi ya, yaitu ada waktu Sydney yaitu Australia ya, terus ada lagi waktu Tokyo ya, ini baru masuk sesi Asianya. Kalau yang pertama itu masuk sesi Asia yang pertama itu di jam 5 pagi ya sampai jam 2 siang. Kemudian waktu Tokyo itu sekitar jam 7 pagi ya, ini indeks Asia yang udah mulai buka untuk indeks Tokyo ya, kemudian sampai jam 1 siang gitu. Ini berdasarkan jam Jakarta ya, GMT plus 7 gitu. Kemudian yang ketiga itu ada waktu London ya. Waktu London ini adalah sesi Eropa ya. Jadi ini jam bukanya itu sekitar jam 1 siang ya sampai jam 10 malam gitu. Kemudian yang terakhir itu ada yang keempat, yaitu ada waktu New York atau waktu si Amerika ini sendiri. Ini berlangsung mulai dari jam 8 malam hingga jam 5 pagi gitu. Nah, ini untuk pembagian dari waktunya untuk waktu-waktu trading. Nah, kemudian ya selain waktu yang di atas ini ya, ini kan berlaku secara normal ya kan, tapi terkadang ya ada waktu musim panas atau daylight saving time sih, atau DST di sini singkatannya. Nah, ini tuh biasa kita rasakan ya pada saat jam tradingnya itu lebih cepat 1 jam dari yang biasanya ya. Contoh di sini penjelasannya udah saya jelaskan juga di sini, pada saat memasuki musim semi dan musim panas di Eropa ya, dan juga AS gitu, yang biasa disebut daylight saving time atau DST, terjadi perubahan jadwal dan jam tutup buka pasar gitu. Artinya si DST ini sendiri ya biasa dimulai pada bulan Maret atau April ya, antara kedua bulan ini, kemudian dan berakhir pada pada bulan Oktober ataupun November. Jadi kalau misalkan dimulai bulan Maret, maka berakhirnya bulan Oktober. Kalau misalkan dimulainya bulan April, itu berakhirnya di bulan November gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini, pada saat AS dan Eropa memasuki waktu DST, maka waktu trading dipercepat 1 jam gitu. Nah, ini waktu trading dipercepat 1 jam. Jadi misalkan di sini contohnya waktu New York ya, atau Amerika Serikat itu kan mulai jam 8 malam. Nah, selama DST ini berlangsung ya, selama dalam masa waktu DST itu dipercepat 1 jam sehingga dimulai pada jam 7 malam gitu. Nah, contoh untuk saat ini kan dia itu udah mulai nih ya, kalau kita lihat ya. Nah, ini kan bulan April, berarti ini udah masuk ke kategori waktu DST gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya, dari semua sesi yang ada ya, kalau misalkan saya lihat sih untuk waktu-waktu saat ini yang paling stabil itu ada di sesi London gitu.
Jadi sesi London itu adalah sesi yang paling bisa dikatakan cukup stabil dan dibanding dengan sesi-sesi lainnya. Kalau misalkan sesi Asia itu pair-nya itu terlalu lemot ya pergerakan untuk si USD-nya. Kalau sesi London ini ya sedang-sedang lah gitu. Soalnya dia tuh udah mulai masuk ke sesi Amerika itu sendiri gitu. Kemudian kalau sesi Amerika sendiri itu memang kurang direkomendasikan. Kenapa? Karena memang pergerakan harganya ini sendiri itu sangat-sangat volatilitas ya, atau sangat-sangat volatil ya, memiliki tingkat volatilitas yang tinggi gitu. Maka dari itu, kalau dari saya pribadi memang lebih menyarankan untuk trading tuh seperti jam-jam saat ini ya. Kalau kita lihat ini kan jam kalau kita lihat di sini ya, jam 14.59 atau kurang lebih jam 3. Nah, ini adalah waktu trading yang memang menurut saya cukup oke gitu. Cuma ya tergantung dari kita mau nunggu di zone kita ya, berarti kita mengabaikan waktu trading. Tapi kalau misalkan kita lagi punya waktu senggang gitu kan, nah kita boleh trading di waktu-waktu seperti ini gitu. Oke, sekarang ini kalau kita lihat ya, kenapa sih ada pergerakan dan apa pengaruhnya ke si pair XAU-USD atau si gold ini sendiri dari si sesi trading tersebut. Oke, di sini kita akan coba jelaskan ya. Di sini saya akan coba jelaskan untuk si gold ini sendiri. Nah, di sini saya memakai indikator volume untuk melihat tingkat volatilitas harga pasar gitu. Nah, ini kan memang mappingnya hari ini ya. Nah, ini kita abaikan dulu mappingnya, nggak masalah. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Di sini kita pakai yang 1 jam. Ya, kita pakai 1 jam. Jadi si volume ini ya, sekarang kita belajar volume dikit-dikit ya. Nanti mungkin kalau untuk video volume akan saya buatkan video khusus gitu untuk yang pembahasan volume ini sendiri. Nah, di sini kita akan bahas dulu ya. Jadi kalau volume ini itu dia menggambarkan atau memberitahu kita ya, dia itu sejenis indikator sebenarnya. Kita bisa sort di bagian indikator kalau di trading view ya, kita tinggal ketik aja volume gitu, nanti dia keluar ya yang bawah sini, jadi namanya volume doang gitu. Nah, ini langsung keluar nanti dia volume seperti ini. Nah, ini sebenarnya ya volume ini tuh berguna kalau menurut saya untuk melihat tingkat volatilitas harga pasar. Jadi semakin banyak transaksi yang dilakukan di dalam pasar tersebut, maka volumenya juga akan semakin tinggi nantinya gitu.